Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada siyama wasilata litaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila sa'adatil quswa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asraqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in istata'ta an ta'budallaha bisyukri wa illa fa fi sabri ala ma taqrahu khairun katsir. Hadratul mukarramun, para kasepuhan miwah para jamaah anu nampak hadir, wabil khusus ketua DKM Masjid Besar Al-Amir Kersana Syana Al-Mukarram nyata Kang Ustaz Dodo, dan para kasepuhan jamaah sekalian yang nampak hadir yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini atau sampai saat ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahiriah, sehat batiniah, terutama nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu majlis ilmu yang setiap minggu pagi atau minggu ba'da subuh di bulan suci Ramadan kita bersama-sama di sini berkumpul untuk mengadakan taklim yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini di Masjid Besar Al-Amir ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terhingga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba' tabi', dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa atau hingga ajal menjemput kita. Hadirin para kasepuhan dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian, yaitu tafsir surah Al-Baqarah. Karena memang kita baru mulai, ya, sebelum masuk Ramadan kita baru surah Al-Fatihah, surah pembuka. Sekarang kita meningkat ke surah Al-Baqarah, yaitu tafsir atau penafsirannya, artinya, penjabarannya daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan walaupun satu atau dua ayat kita
di samping kemestian atau keharusan bagi kita selaku umat Islam mengkaji kitab suci Al-Quran, bukan hanya dibaca tetapi harus mentadaburi maknanya atau harus paham akan artinya. Yang paling utama lagi kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh sebab itu kita mulai kajian dari surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah Ar-Rahman, yang telah memberikan nikmat kecil, nikmat besar, yaitu di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, dan Allah yang telah memberikan nikmat kecil hanya di akhirat. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu dalam satu penafsiran, Alif Lam Mim itu ana Allahu a'lam. Jadi pengertian atau artinya Alif Lam Mim itu aku Allah Subhanahu wa taala a'lamu, yang lebih tahu akan artinya. Jadi Alif Lam Mim itu bisa dikategorikan yaitu ayat mutasyabihat. Untuk pengertiannya, penafsirannya itu tidak ada yang lebih tahu daripada arti Alif Lam Mim itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan Alif Lam Mim itu adalah karena ini salah satu
pengucapannya, diucapkannya pun seperti halnya kita huruf hijaiyah, satu kata atau satu huruf per huruf. Jadi alif lam mim. Jadi jangan dibaca alama, tidak boleh diharkat. Jadi seolah-olah kita lagi menghijah. Nah, ada pernah kejadian ya yang ngaji di makam karena dia belum paham, belum tahu, jadi dibacanya alama. Ya, padahal di sini membacanya itu sesuai kita mengeja atau mengabyadnya. Ya. Jadi alif lam mim, terus ada lagi yasin, ya. Jadi jangan yasa, ya. Apalagi tuh, hati-hati kalau kita membaca terjemahan dalam huruf latennya itu bisa terkecoh. Jadi tadinya yasin jadi ya asin, jadi ya asin, lok asin begitu. Nah, jadi yasin jadi panjang. Nah, ayat mutasyabihat hanya Allah yang tahu akan artinya. Ada lagi yang mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah nama atau kata lain daripada nama surah. Ya, ini kan surah Al-Baqarah, surah terpanjang. Ya, di dalam Al-Quran surah terpanjang itu diantaranya adalah surah Al-Baqarah. Ayatnya itu ada berapa? 296 ayat terpanjang. Nah, kata lain daripada surah Al-Baqarah yaitu surah Alif Lam Mim. Ada lagi yang mengatakan bahwa ketika Alif Lam Mim di awal itu supaya membuat penasaran bagi si pembacanya, ya, bagi si pembaca. Waduh, ada apa ini dalam surah Al-Baqarah ini? Kok diawali dengan Alif Lam Mim? Selanjutnya zalikal kitab, ini kitab yang kita pegang, yang kita baca, la raiba fih, jangan sampai ada keraguan-raguan di dalam hati sanubari kita. Justru ketika datangnya bulan suci Ramadan ini, salah satu amaliyah yang harus kita senantiasa amalkan, ya, yang disebut dengan tadarus itu ya ini, ya tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu adalah pertama kali Al-Quran diturunkan itu yaitu di bulan suci Ramadan. Nanti malam ke-17, sebagian ulama mengatakan malam ke-17 bulan suci Ramadan pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar. Siapa yang menyampaikannya? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Yang mana Al-Quran itu adalah salah satu kitab wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika umat Nabi Muhammad SAW berpahala atau mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah bagi orang yang membacanya, bahkan orang yang mendengarkannya. Makanya hati-hati kalau ada orang kita mendengar bacaan Al-Quran itu, ya, baik ketika kita dalam satu majelis ini atau di dalam pengajian takbir akbar ataupun tabligh asghar yang kecil, ya, perkumpulan kecil, itu kita tidak boleh ada yang berani berbicara, ya, harus semua diam. Apalagi yang lagi merokok itu harus dimatikan rokoknya, bukan yang merokoknya dimatiin, dipayakan ulang, ya. Karena apa? Karena ini adalah kalam Allah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, kalam tertinggi, tidak ada lagi kalam yang lebih mulia, yang lebih agung daripada kalam Allah, yaitu dalam Al-Quran. Makanya kalau kita pun membacanya itu jangan kita hanya mulut aja yang berbicara, jadi harus menghadirkan hati kita pun harus seperti halnya kita sholat. Karena
seperti layaknya kita lagi berbicara atau berkalam dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya berbicara tetapi hati kemana-mana, tidak konsen, tidak fokus, seperti halnya kita dalam satu obrolan ada 2 atau 4 orang lagi ngobrol, yang satu berbicara, yang 3 lagi kemana pikirannya, ya. Jadi seolah-olah kalau mencek bahasa orang mah kos enak gak kira lagi ngomong, lagi bicara tapi dicuekeun, diacuhkeun. Nah, itu tidak akan enak. Nah, oleh sebab itu salah satu bentuk takzim kita, hormat kita terhadap ayat suci Al-Qur'an. Nah, ini kitab jangan sampai ada keraguan-raguan bahwa ini kitab allazi yaqra'uhu alaikum rusuli, yang pertama kali membaca akan Al-Qur'an ini adalah rusuli, utusanku, kata Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syakka bi annahu min indi. Jangan sampai ada sifat keraguan-raguan atau kebimbangan bahwa Al-Qur'an ini min indi, dari aku. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fa in amantum, jika kalian beriman mempercayai bahwa ini Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat tertinggi, maka itu merupakan hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berarti mendapatkan hidayah tuh kalau kita yakin mempercayai bahwa Al-Qur'an itu adalah firman kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau sebaliknya wa ilam tu'minu bihi azabtukum, ya. Jadi kalau sebaliknya kalian justru ada ragu, tidak percaya bahwa ini firman kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan siksa bagi kalian semua. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang percaya tekan Al-Qur'an ya firman Allah. Percaya, orang kudu yakin, awas hati-hati. Hudal lil muttaqin, ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa ya, salah satu kewajiban kita melaksanakan puasa itu adalah diwajibkannya itu di dalam Al-Qur'an, ya. Ayat 183 masih dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini kan orang di bulan puasa ya. Orang kaitkan, ya, sebab ujung-ujung nama kalau tadi adalah hudal lil muttaqin, kalau puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, kalau kita tidak mempercayai atau ada keraguan-raguan, Al-Qur'an merupakan firman wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti termasuk dalam ayat tadi perintah melaksanakan ibadah puasa pun berarti meureun ragu atuh, ya. Sedangkan tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti halnya orang-orang sebelum kamu, umat sebelum Nabi Muhammad pun sama. Disyariatkan melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Baik umat Nabi Muhammad ataupun umat terdahulu, tetap ujung-ujungnya mah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Nah, ya. Nah, berkaitan dengan masalah itu, puasa yang sekarang kita sudah hampir di pertengahannya, ya, kita tahu bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Islam, ya, syahadat, sholat, terus puasa, zakat, ibadah haji. Jadi kalau ada orang misalnya, ya,
dia mengingkari bahwa puasa itu, dia tidak mempercayai akan puasa itu, maka faqad kafar, dia tergolong orang yang kafir, keluar dari Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi urang mah teu percaya karena kewajiban puasa teh ya, rek naon berlapar-lapar puasa mengganggu aktivitas orang. Saya teu percaya teu yakin, berarti teu percaya teu yakin karena kewajiban puasa, berarti sami sareng atau sama dengan dia tidak mempercayai Al-Qur'an itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia sudah keluar kafir, dia nauzubillah summa nauzubillah. Ya, kalau dia tidak mempercayai bahwa puasa itu diwajibkan atau wajib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari saya mah misalkan teh mah aya we jelema teh nu nyelengkeung. Saya mah percaya karena puasa teh bener 100%, bahkan 1000% percaya ngan sanggeuk ngalaksanakeunana nya. Aya we jelema ngaku dirina Islam tapi teu puasa. Iya pasti nya. Loba balatak bahkan. Nah, bagi orang yang mengaku dirinya beragama Islam ya, bagi dirinya mengaku bahwa dirinya muslim tetapi dia tidak melaksanakan puasa ya, ai inkar mah henteu. Karena kewajiban puasa teh, karena perintah puasa teh inkar mah henteu mah, tetap percaya, mengakui gitu ya. Seperti mereka mengakui akan wajibnya ibadah salat, wajibnya zakat, ibadah haji. Tetapi sanggeuk we embung ngaganggu cenah kana pagawean bahasana teh. Nah, eta lamun jelema ngaku dirina muslim tetapi ketika datang perintah untuk melaksanakan ibadah puasa manehanana embung melaksanakan puasa, maka itu tergolong dosa besar. Nauzubillah summa nauzubillah. Aya jelema anu ngalaksanakeun puasa tapi salat mah henteu. Ari buatan bulan puasa mah heueuh nya, mainna ngiluan puasa tapi salat mah tara. Eta kumaha kos kitu? Sarua jeung urang make naon? Make baju, make dasi, make peci tapi teu make calana. Pantes teh kira-kira? Dadamping teu pantes, dadamping make dasi ilok. Aya, paling eta jelema stres rabo. Bahkan ada sampai orang ya, orang melaksanakan perjalanan di bulan suci Ramadan, dia mampu bisa mempertahankan puasa tetapi teu ngalaksanakeun salat. Nah, orang-orang terdahulu yang awam itu banyak kejadian seperti itu ya. Bedana lah kos puasa matara, salat matara, tetapi ketika datang Idul Fitri, datang mana ngalaksanakeun salat. Nah, satahun sakali. Nah gitu. Aya orang anu mempertahankan puasana tapi teu ngalaksanakeun salat ketika dalam perjalanan. Ada puasana mau dipertahankan, padahal dalam ilmu fikih itu ketika orang melaksanakan puasa lalu dia ada dalam perjalanan, itu ada rukhsah, dia boleh untuk berbuka ya. Boleh dia untuk berbuka. Berbeda jeung salat. Ari salat mah nepi ka masih keneh ieu aya nyawaan mah geus teu wala kaya oge tetap tidak ada orang rukhsah aduh pre salat ieu keur geuring muriang ayeuna gitu. Ya aya manehanana pribadi mah tapi kan di dalam syariat mah teu aya ya. Bahkan tata cara sholatnya pun diatur sedemikian rupa. Bagi orang yang mampu berdiri silahkan sambil berdiri ya. Tidak mampu berdiri silahkan melaksanakan sholat sambil duduk terus sampai berbaring sampai nempi anu nang kuban mah nang karak bahkan pakai isyarat saking wajib-wajibna sholat. Tetapi puasa mah henteu ya. Ada kalanya orang ketika dia memang
misalkan dalam keadaan sakit, silahkan dia boleh berbuka, ya. Misalnya dia dalam perjalanan dikhawatirkan terhadap fisiknya atau badannya nanti bisa sakit, ya silahkan berbuka, diperbolehkan. Tetapi sholat mah ya. Lamun cenah urang jarak tempuhna jauh teh mah tadina nu aya oge anu tadina 4 rakaat teh bisa dipersingkat jadi dikosor. Ya, nu tadina 2 waktu digieun sawaktu. Jadi jangan sampai ditinggalkan eta anu ngaranna salat. Ari puasa mah masih kena banyak rukhsahnya, boleh meninggalkan. Ya, ta eta di antarana. Nah, sekali lagi itu dikatakan puasa itu adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dikatakan adalah yaitu syaratnya harus dia beragama Islam, balik berakal, terus dia kuat untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, puasa adalah satu ibadah yang sangat istimewa. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa, ilahi hal akramta ahadan mislu ma akratani haisu asma'tani kalami. Jadi cek Nabi Musa ke Allah Subhanahu wa taala, naha aya hiji jelema anu leuwih mulya, anu dimuliakeun ku Gusti, anu kemuliaan teh ya melebihi kemuliaan atau menyamai kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Kata siapa? Kata Nabi Musa kepada Allah. Naon mulyana Nabi Musa alaihissalam dimuliakan aku Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa itu secara langsung berkalam dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Di gunung mana? Di gunung Turisina. Eta nanya ke mencek bahasa orang, nah aya Gusti jelema anu leuwih mulya sapertikeun mulyana kaula karena kaula bisa berkalam jeung Gusti, mencek bahasa orang mah kitu nya. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala ya Musa innali ibadan. Sesungguhnya ada hamba-hamba yang aku keluarkan, yang aku lahirkan di akhir zaman, fa akramahum bisyahri Ramadan. Jadi eta umat, eta hamba-hamba teh dimuliakeun seperti halnya bahkan melebihi kemuliaan Nabi Musa karena bisyahri Ramadan, karena kemuliaanna bulan suci Ramadan. Wa ana akunu aqrabu ilaihi minka. Ya. Bahkan ada antara aku, kata Allah, antara kami jeung eta hamba teh aqrabu ilaihim, leuwih deukeut minka tinimbang anjeun. Padahal tadi naon teh Nabi Musa dengan Allah itu berkalam secara langsung, ya. Tetapi ada yang lebih mulia, lebih unggul kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia lebih dekat denganku, kata Allah, ketimbang kamu, hai Musa. Karena apa? Karena keagungan bulan suci Ramadan. Luar biasa, ya. Fa inni kalantuka. Bahkan Nabi Musa mah dijulukin aja nyata kalamullah, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa bainaka sab'una alfa hijab. Tetapi ketika berkalam itu walaupun secara langsung, kata Allah Subhanahu wa taala, antara Nabi Musa jeung Allah teh masih kana aya hijab, sampai hijabna ge penghalangan ge 70.000 hijab, ya, antara Nabi Musa jeung Allah ketika berkalam itu, padahal secara langsung, ya. Bahkan dalam satu riwayat sampai ketika Allah memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa, ya, terus setelah itu Nabi Musa sanggeus berkalam kan, berkalam jeung Allah mah indahna luar biasa, moal aya bandinganana lah. Lamun cenah
aya perbandingan teh berarti urang masih kena aya berapa persen perbandingan ieu mah geus eueuh perbandingan saking ku ngeunah-ngeunahna saenggeus Allah berkalam jeung Nabi Musa teh saking ku nikmat-nikmatna terus Nabi Musa beres meureun nya turun deui tah ke gunung Tulisina teh lamun eta mah mapah deui bercampur gaul deui jeung papada manusia biasa ketika mendengar teh langsung pingsan nya ngadenge sora jelema teh lil ibarat ngadenge geledek bahkan leuwih parah ti geledek saking ku teu ngeunah-ngeunahna tadina entas ngeunah berkalam jeung Allah terus kembali deui ngadenge sora jelema anu sakitu teu ngeunah-ngeunahna nya tah eta teh antara Nabi Musa jeung Allah teh masih kene aya hijab sakitu teh penghalang 70.000 penghalang nya gitu. Nah sedangkan faedah somata umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biyadat syafahum wasfarat alwanuhum arfautil kal hijab waqtal iftar. Nah sedangkan ya ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa berlapar-lapar dia puasa dari mulai terbitnya fajar dari mulai sebelum subuh dari imsak sampai terbenamnya matahari ya dia mampu bisa menahan nafsunya ya mampu menahan tidak makan tidak minum walaupun aktivitas tetap berjalan tapi dia mampu karena kemampuan itu kekuatan itu digantungkan kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan dalam mencerna kebiasaan nu karasaku pribadi ya ketika orang ya henteu barang dahar henteu barang nginum tapi henteu niat ya, walaupun peutingna teh memeh atawa subuhna teh sarua urang barang dahar mah barang dahar tetapi berhubung urang teu niat da esuk-esuk teh geus langsung peurih beuteung teh benar teu benar gitu karena tidak ada menggantungkan kepada Allah teu aya niat tetapi lamun cenah urang aya niat mah nyata tadi walaupun malamnya tidak sahur malamnya tidak minum tidak makan ya tetapi berhubung dia niat nawaitu sauma gadin nya eta mah rek puasa sunnah rek puasa wajib rek puasa qada kifarat tetapi dia sudah menggantungkan kepada Allah eta luar biasana urang diberi kekuatan esuk-esuk sugan lapar sugan kumaha teu gitu nah eta teh sebab naon urang ngagantungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika umat Nabi Muhammad sampai bibirnya kering, pecah-pecah sampai dia wajahnya pun sampai berubah, ya, berubah warna saking pararias, nya nahan lapar teh atuh, jeung nahan haus, bari aktivitas terus berjalan. Kos modal pribadi meureun ada pagawean puasa ge wajar cenah kuat oge da gawe henteu naon teu tibang sare bolak-balik ka masjid nya ka mushola terus geus balik deui eueuh aktivitas nya HS deui jeung HS da eta naon naumu eta hujahna teh jadi sarena anu puasa mah cenah ibadah nah, jadi dipakai hujahnya molor malulu nah eta ulah nya ulah kitu-kitu teuing mah tah sampai nah maka ketika orang tersebut tadi dikatakan dia berlapar-lapar puasa walaupun aktivitas terus berjalan maka arfa'util kal hijab Allah mengangkat hijab jadi penghalang ya antara saateh antara seorang hamba nu keur puasa jeung Allah Subhanahu wa taala diangkat hijabna waqtal iftar ketika menjelang berbuka bahkan ketika buka makanya dianjurkeun nya lamun cenah urang rek menjelang berbuka puasa itu dianjurkan kita menghadap ke kiblat ya hamparkan sajadah kita berwasilah dulu atau tawasul dulu tawasul terhadap Nabi Muhammad SAW para wali minimal 3 kali Fatihah yang terakhir terhadap orang tua kita terus langsung kita bermunajat kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta apa di situ yang kita pinta karena di situ hijabnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat penghalang jadi antara si hamba nu keur puasa jeung Allah teh penghalang jadi langsung lamun cara urang geus langsung ke Allah Subhanahu
wa taala di dinya. Jadi menjelang bedug teh ulah urang ketika puasa teh masih kana aya di jalan apruk-aprukan ka jebak macet di mana teh di Mega Regensi da eta hayo we ngabuburit. Perasaan geus teu usum gigituan teh namanya. Urang ayeuna mah geus pada masing-masing geus pada paham, pada ngarti nya. Geus tinggal urang menggunakan kesempatan anu sangat luar biasa ya komo ayeuna menjelang akhir sebab pan bulan suci Ramadan teh dibagi 3 nya 10 pertama, 10 kedua, 10 pertengahan, 10 terakhir. 10 pertama itu adalah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu keterangan dikatakan kalau Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dengan rahmat, la tu'azibu abada, maka orang tersebut kalau sudah dilihat dengan rahmatnya Allah tidak akan pernah disiksa oleh Allah selamanya. Alhamdulillah lulus urang puasa dina 10 pertama. Yang kedua adalah magfirah Allah, ampunan nya. Ampun, ampun ya duit THR can turun, ampunan eta, ampun THR can turun. Ya, lain eta maksudna. Ampun teh urang minta ampun ampunan ka Allah Subhanahu wa taala ulah bedegong nya. Bedegong teh maksudna kumaha? Ulah ngarasa teu boga dosa. Jadi aya ampunan Allah teh kurang kudu dipenta nya. Dipenta ulah teu ujug-ujug langsung jelema naon teu pagah puguh dihampura nya menta ge henteu. Nah, jadi kudu dipenta. Dianjurkan bahkan urang ya dina akhir-akhir bulan suci Ramadan teh di pertengahan sampai ka ditu teh naon nu kurang dibaca teh Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Nya, aya deui asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Eta we lobakeun. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tah turun meureunna naon teh ampunan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Da eta tadi. Jadi pertengahan teh magfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan. Makana ketika kita bangun dari tidur menjelang sahur teh ari mana budak meureunnan masak urang lagu naon. Nah, geus langsung asup ka kamar mandi, adus, bisa mandi taubat kudu adus seperti halnya urang adus sampai ke mana? Ke sirah. Sudah beres berwudu terus masuk ke dalam pandaringan atau reka mushola atau ke masjid mangga tunaikan salat syukur wudu 2 rakaat. Habis salat syukur wudu 2 rakaat dilanjutkan dengan salat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu baru kita melaksanakan salat tahajud 2, 4, genep 8, rek salat istikharahna, rek salat hajatna mangga silahkan. Yang penting di awal orang salat sunat syukur wudu heula, terus salat sunat taubat lalu dilanjutkan dengan salat tahajud dan seterusnya. Nah, itu baru. Nah, itu adalah yang seharusnya kita lakukan di penghujung atau akhir daripada bulan suci Ramadan. Tah eta menggunakan kesempatan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat hijabnya, nyaris tidak ada penghalang, maka ya dikatakan ya Musa tuba liman atasya kabidahu wa ja'abatahu fi Ramadan fala ajarihim dunaliqai. Maka Allah Subhanahu wa taala, hei Musa, ya, bagia jelema anu haus, bagia jelema anu lapar beteungna dina bulan suci Ramadan karena puasa, maka tidak ada balasan yang lebih indah, yang lebih setimpal terhadap orang tersebut iwal manehanana panggih jeung kami ke di akhirat. Alhamdulillah. Makanya bagi orang yang berpuasa mah aya 2 kebahagiaan. Pertama bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka
sapantasna pikeun jalma anu berakal sempurna kudu nganyahokeun nya kudu nganyahokeun kana kumaha carana urang ngahormat kana ieu bulan teh bulan suci Ramadan teh maka ulah dirusak nya pahala-pahala puasa urang teh ulah dirusak dengan aya sifat hasud sifat iri bermusuhan antara sesama muslim jauhkeun sifat-sifat tersebut teh ya urang khawatir kalau takutnya puasa kita teh diterima apakah henteu gitu jadi lamun cenah urang ketika melaksanakan puasa urang menghindari yang membatalkan secara lahiriah tetapi secara batinnya urang dirusak eta teh teu wajib ari kodok puasana mah da puasana mah teu ruksak tapi pahalana nu eueuh naudzubillah summa naudzubillah tah eta di antarana naon keutamaan daripada puasa manfaatkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amalannya itu minal muttaqin daripada orang-orang yang bertakwa tuh hanya orang yang bertakwa anu naon teh anu ditampi diterima ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala. Tah dilajengkeun deui nya 10 menit deui. Mana ieu jalma-jalma anu bertakwa teh allazina yu'minuna bil ghaib. Nyata jalma anu beriman anu percaya kana perkara anu gaib yusadiquna bima ghaba anhum. Jadi mahna ngabenerkeun kana sesuatu anu ai goba teh anu samar ai perkara gaib teh aya tapi teu nyata teu terlihat gitu nya aya tapi tidak terlihat oleh mata tah ayeuna urang surga neraka terus jembatan Shiratal Mustaqim nya timbangan hudang kubur hisab eta teh kan aya nabi geus dibuktikan ku nabi mah diperlihatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj salah satu ya yang Allah perlihatkan itu yaitu tadi perkara-perkara anu gaib anu asalna urang mah sampai saat ini baru bisa mendengar ya, bisa mendengar dari firman Allah. Nabi mah langsung. Makanya di antarana hikmahna Kanjeng Nabi di Isrokeun jeung di Mi'rajkeun teh eta di antara teh memperlihatkan akan kekuasaan jeung keagungan Allah Subhanahu wa taala di antara eta. Nah, orang-orang yang beriman itu yaitu tadi anu percaya 100 bahkan 1000% ya perkara-perkara yang gaib daripada bagian tadi mana surga, neraka, hudang kubur, nikmat kubur, siksa kubur, orang percaya yakin bahwa walaupun itu samar, gaib gitunya. Itu yang pertama. Jadi kategori orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib, yang membenarkan ya, yang membenarkan sesuatu yang gaib dari mereka-mereka ya. Daripada mana tadi? Surga, neraka, jembatan Shiratal Mustaqim, mizan teh timbangan ya. Hudang kubur dan hisab dan lain sebagainya. Terus apalagi wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan salat, yang mendirikan salat ya, bukan hanya orang yang melaksanakan tapi yang mendirikan, mendirikan mah sesuai syarat jeung rukuna. Jadi anu melaksanakan mah lili ibarat obedana kos budak TK atau budak pengajian. Di Asyakirin kitu setiap hari Kamis budak khusus praktek ibadah salat supaya terbiasa ya. Dari mulai wudu sampai bacaan terus pokoknya mah khusus dina hari Kamis malam Jumat mah sabada asar teh budak teh khusus jadi henteu bungkul ngajarkeun bacaan Al-Qur'an Iqra khusus praktek salat. Mereka bisa bahkan mampu ya. Bahkan cara berjamaah imamna aya ya. Bahkan bacaan ge surat-surat panjang li ibarat kos eta kos aceng gitu ya. Bacaan teh kuat panjang malantan geus hafal tetapi dia tidak tahu mana rukun mana syarat belum tahu
melaksanakan aja. Tah, ai melaksana mah ngan ukur kitu ibarat karak nu belajar TKG misalnya. Tapi orang yang mendirikan itu berarti sesuai syarat jeung rukun. Anu intina kan dituna supaya mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Satrasna wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika Allah memberikan rezeki ya, atau keluasan rezeki yunfikuna dinapkahkeun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lamun cenah nu tahunan beureunan zakatna nya, zakat terutama ayeuna zakat fitrah itu membutuhkan harta beras ya. Terus zakat malna, zakat tizarohna yaitu tahunan. Nah itu orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki, awas hati-hati jangan sampai tidak dikeluarkan karena itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang memang berdagang, berniaga, orang-orang yang menyimpan emas yang sudah sampai nisab ya, orang yang petani yang sudah nyampe puluhan ton atau orang-orang yang mempunyai hewan ternak yang sudah ditentukan. Ya, itu harus dikeluarkan apa? Zakatnya. Atau yunfikuna dalam pengertian kita bersedekah. Bersedekah apalagi kita di bulan suci Ramadan. Ya, yang harus kita lanjutkan itu menjelang daripada akhir bulan suci Ramadan itu yang dianjurkan itu perbanyak kita bersedekah. Membaca Al-Qur'an dan yang terakhir iktikaf di masjid. Nah, itu salah satunya di antaranya. Terus selanjutnya walladzina, orang yang bertakwa itu adalah diantaranya lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang meyakini, mempercayai bima kana perkara anu diturunkeun ka anjeun saha hei Muhammad, naon anu diturunkeun ka Nabi Muhammad nyata Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, jeung perkara-perkara atau kitab-kitab anu diturunkeun ka sebelum anjeun nyata kitab Taurat, Zabur, Injil jeung suhuf-suhuf nya eta urang sarua kudu meyakini, mempercayai. Kategori bertakwa eta wabil akhirati hum yuqinun, jeung kana poe akhir manehna ngayakinkeun jeung percaya. Ta eta kategori jalma anu bertakwa teh ulaika ala hudam mir rabbihim, tah kabeh sadayana eta teh lamun geus ketika perkara anu samar manehna mah yakin jeung percaya, salat kumahna didirikan, zakat ditunaikan, nya percaya kana Al-Qur'an jeung kitab-kitab anu sebelumna, maka mereka-mereka itu adalah hudam mirobihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anu akhirna wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadaya ya, terutama di bulan suci Ramadan ieu urang walaupun tunduh ya, walaupun capek kudu nama peureum biasana teh subuh itu jadwal nama, tapi urang mampu bisa hadir ka majelis ilmu. Pahalana luar biasa. Selangkah hadir di majelis ilmu itu selangkah teh sarua jeung pahala ibadah berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Mangga sasaran urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya perkumpulan ieu teh mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal a'la darajat wa tubalighuna bil aqsal ghayatin zul kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqqa min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungna nyuhun punten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.